Oh lebaran dulu, lebaran iki. Tahun baru. Ya tahun baru kan begitu atau Udah gitu kita nyapanya telat lagi. We wish you happy new year. We wish you happy new year. Selalu tahun 2024 dimulai saat kita upload episode Iya. ini Karena versi kita yang hampir pengangguran sebulan ya. kita tidur ya. Memang ada beberapa orang yang katanya memulai 2024 di Februari, Mas. Oh memang ada. Ada. Di bagian mana Itu financial freedom ya. Machu Yang bisa kayak Picchu gitu. mungkin ya. Karena Januari masih nganggur. Biasa kalau kata teman-teman saya yang di apa namanya tuh antara PNS dan bukan PNS, Hah? masa kerjanya tuh cuman 11 bulan kan gitu. Jadi Januari mereka nggak masuk. Kayaknya gitu. Februari masuknya. Februari baru Tenaga mulai ahli itu produksi. loh, tenaga ahli. Tenaga ahli. Tenaga harian lepas gitu-gitu. Ada kita bertiga lagi ya Iya benar. di klub pengangguran. Tidak ada yang baru tentu saja tahun baru ini. Aku kaget dia mau nyapa tuh aku kaget. Yang baru adalah background kita. Benar. Industrial. Industrial. Ya, karena memang kita nggak punya duit untuk beli background ya. Ataupun Habis merubahnya untuk menjadi- liburan. Karena Iya. teman-teman saya ini kemarin ada yang ke Singapura, ada yang ke Thailand, ada yang ke Bali, ya. Aduh, Lah kan itu Ada yang ke memang Bandung konsep juga dong, ada yang ke Bandung yang aku no. Ya liburan lah. tenan nih. Emang inilah kalau buat nganggur itu apa ya kayak kan pangan sandang apalagi satu papan. papan. Sama colokan, cacasan. Pokoknya tiga itu kan tidak penting. Yang penting nomor 4 tersier. Iya, oke, benar. Tersiernya cuma satu lagi. Liburan Liburan, doang. benar. Suruh beli baju nggak mau. Nggak mau, Nggak nggak mau. mau. Karena makan bisa Di didapatkan Bandung makan berapa kali sehari? 4 kali sehari Oh, itu saya. banyak Anda. Gak Harus sekali representatif doang. bro, kita tuh bro. Kamu di Thailand makan berapa kali coba? 3 kali. 3 kali lah. 3 kali yang makan berat. Tapi kan di sana ada street foodnya yang oke. Jadi ya itu cemilan-cemilannya tambah. Tapi aku lagi. yakin kalau dia di Thailand makannya pasti lebih sedikit daripada seksnya, iya kan? Astagfirullahaladzim. Nah, berapa kali seks sehari di sana? Ah. Memulainya dengan Aku wow. Sana di Thailand gimana Iya. dong dia? Sama sekali gak ngesek aku. Nah, Gak ikut-ikut. Gak ikut-ikut. Sama Iya. sekali, Kalau dua-duanya kebalik, enggak. kalau kebali. kalau ke Bali, aku sakit One night kemarin. stand ya katanya ya. One night stand gimana? Kalau ke Bali kuliner yang khas Bali pasti. Pasti, Ya kan? karena babi lah, babi. Cuma aku sakit di Disclaimer sana. ya, dia non muslim ya, jadi gak usah penistaan, please tolong. Rasa dijelaske. Emang di Bali cuma makan babi, nggak kemana-mana juga, nggak liburan. Banyak teman yang ngajakin ke pantai ini snorkeling lah apalah gitu. Tapi karena sakit ya udah di hotel aja makan-makan babi. Sakit gitu. apa kalau boleh tahu? Biasa. Jiwa. demam, batuk. ya Oh. kan. Biasa sakit-sakit orang nganggur gitu kan. Penyakitnya gitu ya. Capek cari kerja, capek Migren nyari nggak sih? job. Ya itu kan awalnya dari Kemarin aku migren. juga migren sih di Bandung. Migrain asam lambung, terus batuk, pilek gitu kan. Bener. Awalnya itu dari migren. Tapi harusnya 2024 ini ada sesuatu yang baru. Kalau orang-orang normal pada umumnya punya semacam apa namanya tuh relosus apa? Soles. Revolusi. Revolusi 2024. Resolusi, Mas. Resolusi. Kok dia percaya revolusi? Apa kamu mau kudeta negara? Ojo, jangan dong. Pakai aja. Belum ada yang baru. Dah. Kira dia mau ngomong revolusi mental. Wih, kamu punya resolusi Bos di awal tahun kemarin? Di kehidupannya itu juga gak ada kok. Apa? Yakin. Sekarang siapa tahu kita cross check dulu. Enggak. Yang kemarin 2023 kamu punya Exactly. resolusi nggak? Iya. Terus tercapai nggak resolusinya kemarin? Saya tuh mulai tidak berlakukan adanya resolusi dari 5 tahun yang lalu karena udah tahu kalau nggak akan berhasil gitu. Kan gitu-gitu aja hidupnya. Karena sama resolusinya tuh sama sebetulnya yang saya inginkan. Cuman belum kesampaian sampai detik ini. Apa itu? Kaya. Nganggur bicara Iya, nikah. kalau Anda sudah tercapai, ini sudah bubar ini podcast. Anda sudah kaya, ngapain Anda buang-buang waktu di sini? Loh, bukannya semakin kaya logikanya semakin nganggur ya? Karena kan pekerjaan semua dilimpahkan Nah, kepada itu bukan- kepada ini. Kalau kayak Itu gitu cuma Pegawai. berlaku sama almarhum Bob Sadino. Iya. Yang menurutku kayaknya santai aja hidupnya gitu loh. Iya kan, cuma dapat setidaknya laporan. santai. Oke, kalau bagus, kalau nggak bagus pecat gitu kan? Waduh. Itu Itu yang- mah ini cebol di Korea Selatan ya. Yang bisa kayak gitu cuma satu lagi MLM. Oh. Bukan kita yang bekerja tapi uang yang bekerja untuk kita. Uang tuh masih nunjuk downline kan?
Tapi Sebentar. Ini apa? Aku penasaran kalian ke makan MLM enggak? Pernah enggak dalam hidup kalian ikut? saya. Pernah. Kalau ini aku tahu Yakin ceritanya. pernah lah, enggak pernah aku. Oh, aku juga enggak pernah. Waktu itu enggak punya duit buat daftar. Kalau punya duit kayaknya akan terkena Kan juga. ada yang pulsa doang 250.000 daftarnya. Wah, enggak tahu kalau itu harusnya kowe ngandani aku downline-mu. Kan ada MLM yang bagus. Salah satunya itu jualan pulsa doang. Itu MLM. Itu MLM. Sayangnya teman-teman saya ngutang semua. Wah, Gitu. ya kuwi enggak jadi bagus no sistem bisnisnya. Sama aja no. Ngomongin resolusi deh kalian. Pertama percaya nggak dengan konsep revolusi lagi saya bilang resolusi sebagai seorang pengangguran? Enggak sih aku. Enggak. Enggak terlalu aku. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Apakah itu pernah berubah? Maksudnya kayak dari umurmu kan 36 tahun kalau nggak salah ya. Nyebutin. Mana ada? Maksudnya dari sepanjang hidupmu itu pernah nggak ada perubahan? Dulu aku pengen banget punya resolusi yang spesifik dalam tiap tahunnya gitu, tapi terus kemudian berubah. Atau dulu nggak punya, sekarang jadi punya gitu. Kalau aku sih nggak punya dan kayaknya nggak akan punya ya. Kalau disebut sebagai resolusi, karena buat aku tuh resolusi itu harusnya penilaiannya tuh ada di akhir kan. Itu sama kayak kesetiaan lah. Kamu bisa dicap setia tuh ketika kamu udah nggak ada harusnya. Innalillahi wa inna ilaihi memang. raji'un. Cuma Dalam kan ya, itu kok jadi dalam ya? penilaiannya. Iya sih. Tapi Itu benar-benar. penilaiannya kan. Oh ini beneran setia ternyata orangnya misalnya. Ataupun kalau di resolusi itu juga sama menurutku. Goals itu juga sama kan. Goals itu kan di akhir bukan di perjalanan atau di rencananya. Tapi kan ada target, Pak. Maksudnya ada tujuan gitu loh. Berarti resolusi 2023 akan kelihatan di Desembernya gitu berarti. Iya, menurutku sih iya. Atau oke. mungkin ya di Januari 2025 besok gitu. Lu kok jauh? Oh, sekarang ya, kan sekarang. Dari Ya. sekarang jalanin aja gitu. Kalau aku cuma kayak ya pengennya sih kaya itu udah jelas ya. Siapa sih nggak pengen kaya gitu kan? Nah, Ada mungkin Mungkin ada Siapa? mungkin. Yang Siapa? udah kaya? Yang udah kaya enggak pengen kaya, pengennya kaya banget gitu kan mungkin. oh enggak deh kayaknya itu orang masih Aku aja nggak perang. kepikir. Ini sekarang lagi ini kan trending perang di mana-mana. iya ya. Gitu, pokoknya gitu ya. Orang mutar duit dari perang segala Pengen lebih macam. kaya lagi Waduh, ya? teori konspirasi nih. Iya bener. Tapi kan ya apa ya? Ya kalau dibilang ada target itu sebenarnya sih enggak sih, tapi keinginan aja ya. Maksudnya kayak kalau ingin kan apa aja kita bisa pengen ya. Iya. Kalau bahasa anak apa milenial tuh BM gitu, Gen Z BM, ya. BM gitu. Nggak ngerti deh BM itu apa. Budi masas, budi masas. Gen Z nggak ada BM kali, milenial bro. Iya, milenial. Tapi itu kalau aku sih targetnya targetnya. Agak gatal gue pengen ngomongin body massage. Aduh, tiba. Emang keinginannya sih ya jelas punya apa ya istilahnya usaha-usaha bisa lancar. Kemarin 2023 achievement salesnya sekian, oke kita kalau bisa minimal sama gitu. Udah segitu doang, tapi kan udah jalanin aja. Oh. Atau misalnya Emang slow living ya kah saya? sesimpel aku 2024 ganti HP lah. Itu termasuk resolusi enggak sih? Termasuk Termasuk. dong. Termasuk Itu ya, yang gitu, yang ya. mikro lah hitungannya ya. Spesifik gitu. Spesifik ya, mikro. Kalau Anda pengen Ada. ganti HP? Enggak, kalau aku enggak. Tiap tahun itu di awal tahun aku punya resolusi sehat dan kurus. Tiap tahun tapi nggak Tiap pernah tahun. tercapai. Nah, itu awal tahun pasti nge-gym. Oh, berarti tahun ini juga. Tahun ini belum karena lihat 2 tahun yang ke belakang kayaknya tidak sukses. Oh, ganti metode. Ganti cita-cita. Kalau Udah pasrah. mau ini ganti coba yoga di Ubud Bali gitu. Itu banyak yang ini yoga-yoga eksperimental. Apa itu? Sumpah bro, banyak bro. Tapi ini aku- Eksibisionis. Nggak, Buka tiket. tapi aku Ini pernah. serius, nggak, aku serius. pernah. Ini aku temukan dulu di film. Namanya kelas tantra, ya kan? Nah di Bali tuh udah banyak kan sekarang. Iya, eksperimental sex enggak with jelas style. itu. Enggak, sex with spiritual. Lebih tepatnya And menurutku. style. Ini baju-baju sekte ini kan kayak gini nih, saya kayak pakai nih baju-baju sekte ini. Soalnya gitu. tuh judulnya tuh apa? Cuddling Night. Nah. Apa Ada gitu. di YouTube enggak? Enggak, itu ada Yo, pendaftarannya, di Pak. se- di YouTube Biasanya, ada sensor. Tapi ada gurunya loh harusnya. Memang Ada guru. guru. Pak, ini aku buka Traveloka. Buat lihat tiket. Kebetulan mungkin Salah nggak ngomong ya ada. saya. Cepet ya memang. Tangannya yang gini aja. Rencana mau kembali lagi enggak? Enggak. Tapi itu emang banyak spiritual gitu, ya kan. Benar. Aku nggak tahu ya ini underground atau enggak. Karena kita ngomong jadi tersebar, enggak juga karena Maksudnya belum channelnya ada. belum terkenal juga ya kan kita. Tapi di medsos sudah banyak, tapi nggak semestinya nggak sevulgar itu ya. Tapi emang kemarin di Bali itu aku sempat ngampirin adikku karena kerja di sana kan. Di mana? Di Bali, Ngampirin. di Oh, Bali. kerja di Bali apa kerja di spesifiknya tempatnya yoga? Di Bali. Dia Oke. toko kacamata, tenang. Oh tenang. iya. Terus yang tiba-tiba ngasih tahu itu kan kayak coffee shop yang di belakang itu
outdoor gitu loh. Outdoor terus ada sawah terus ada villa-villa gitu Ah, kan. yoganya outdoor. Wah. Ini nggak ada yoga-yoga. Sorry, Ini nggak ada sorry. yoga-yoga. Aku masih ke bawah itu soalnya. Bentar. Yoga outdoor itu wajar. Yoga yang Ini tadi makanya kan. Wah. tidak berpakaian itu baru tidak wajar outdoor ya. Menarik sekali soalnya tadi Menarik. pembahasan. Emang ada kan naked yoga itu juga ada. Ada naked yoga itu Kenapa ada. harus kaget sih? Nah, terus adikku ngasih tahu. Jadi kan karena itu outdoor, jadi kelihatan sawah dan kelihatan villanya kan. Nah, villanya itu kayak ada taman kecil, terus itu pintu apa ya? Kayak dipisahin sama dinding kaca gitu lah. Jadi kita tetap bisa ngelihat mereka gitu loh. Nah, katanya kebanyak di sana bule-bule yang menempati di sana itu emang eksibisionis gitu loh. Mereka tuh suka aja ya udah telanjang aja, karena suka nudis dilihat kan gitu. mereka. Nudis, eksibisionis gitu lah. Gimana mau ke sana? Itu di Canggu ada. Wah, oke. Siap. Enggak, matanya berbinar-binar. Aku bisa melihat cahaya. Ini gitu. aku menemukan semangat 2024 dari sini ternyata. Resolusi baru. Resolusi baru ke Bali. Ke Bali Canggu. untuk yoga. Kalau yoga di Canggu ada sih kayaknya. Tapi nggak banyak, yang banyak di Ubud, di sawah-sawah gitu tuh pasti ada. Kenapa mereka tidak nyawah dia? Tidak jadi petani tapi mereka malah yoga di sawah-sawah itu aku juga berarti bingung. petaninya lihat. Ya harusnya sih iya ya. Tapi kayaknya nggak peduli juga deh kayaknya. Iyalah, kan kulturnya beda. Iya. Culture. Tapi itu banyak loh ngomongin spiritual ya. Ngomongin spiritual ini nggak di Bali sih. Tapi banyak teman-temanku yang akhirnya ngupload secara spiritual tuh ingin lebih gitu, ingin lebih dekat dengan ketenangan gitu. Banyak yang kayak gitu. Lewat apa aja? Oh, kalau itu memang sekarang lagi tren, Pak. Mengikuti tren mentil itu ya. Mentil. Iki Gini. Gengsi loh. kita kayaknya 2024 nggak punya tujuan 18 plus deh podcastnya. Ini ngomongannya. Coba dijelaskan kepada sobat-sobat kita, mentil itu apa? Mental illness. Nah, oh, iya. Harus dijelasin. Enggak, Mentil. emang kita kan warga Jogja tuh suka singkat-singkat. Mental Siapa tuh yang illness. nonton yang seusia sama saya kan mikirannya kemana-mana ya. Saya malah Mental mendapatkan illness. istilah ini di Genzi loh. Oke. Mentil, Oh, mentil iya, ya kan. Setelah banyak mental illness jadi banyak yang punya niatan biar Termasuk lebih. saya juga. Kalau ngomongin resolusi 2024 sebelumnya saya nggak pernah ngeset gitu. Tapi kalau sekarang bukan spesifik aku punya resolusi ini enggak gitu. Tapi kayak sepertinya apalagi mengikuti bagaimana Pluto itu berpindah haluan ya. Setelah 20 tahun dari Capricorn menuju Aquarius gitu. Kalau kita ngomongin zodiak gitu. Enggak, dari Pluto. Dari Pluto Pluto ini planet ya kan. Bukan, ini yang figur yang Kan zodiak itu kartun. dinaungi oleh Pluto sama Goofy itu. apa namanya? Plato nggak sih? Planet-planet gitu loh. Ada 12 rumah. Nanti belajar ya gitu. Nah, ini tuh aku merasa kayak harusnya 2024 aku menjadi figur yang berbeda. Meskipun public figure. dari Atau action figure. luarnya Figur. Ya, figur apa? harus kayak gitu ya. Ya maksudnya kalau dulu sangat pemalas gitu ya, bahkan bernafas saja males gitu. Sekarang tuh pengennya coba deh malesnya dikurangin gitu. Kadang saya iri sama orang-orang yang bisa konsisten dalam mengerjakan sesuatu gitu loh. Termasuk kalian berdua. Maksudnya kamu konsisten di MC, jelas. kamu konsisten berbisnis gitu ya. Nah, saya tuh bukan orang yang bisa konsisten. Kalau pengen ya terus gitu mengerjakannya. Makanya 2024 ini pengen banget jadi orang yang seperti itu, termasuk salah satunya adalah pengen meditasi. Oh iya. Berarti kamu pengen meditasi terus, konsisten. Enggak, maksudnya salah satu cara untuk kalau Mencari. bahasa Jepangnya ngudari ya. Ngudari rasa Oke. gitu loh. Jadi supaya kita bisa lebih tertata, mind mappingnya lebih jelas gitu. Semedi aku ya. Berdamai dengan sendiri. Berdamai diri dengan sendiri, diri gitu-gitu sendiri ya. karena Itu aja. iya dong. Karena kadang-kadang pernah nggak sih ada di saya serius nih. Kunto Aji juga serius kok bikin lagunya bener kok. Iya. Iya juga bener, serius. serius kok. Iya, serius dia kok. Iya, dia Nggak ada emang- bercanda-bercandanya dia bikin. Dia emang mengelola mental illness itu jadi konsumennya dia. Pantes terkenal kan. Betul. Gitu. Saya pengen. Emang bagus suaranya, jangan kayak gitu kamu. Ya tapi kan itu Aku fansnya juga nih. lahir dari konsistensi juga kan. Coba Iya. kalau dia bikin lagu sekali cuman genjreng, aku ingin tidur saja gitu misalnya. Berarti ini yang terjadi di Sri Pelecit. Ya, Wah. Dikit sendiri ngomong. Gak kalau itu kan kepalanya banyak gitu loh. Misalnya nih, saya pengen banget dari dulu tuh mainan resin atau mainan miniatur. Saya berhenti dibeli doang bahannya, tapi nggak melakukannya. Padahal Sibuk ada basir. bahan- Sudah nganggur.
capek-capek beli bahan, dianggurin. Tapi bahan. real loh, ini real terjadi. Jadi kayak itu 2 di antaranya. Satu lagi tuh ada, aku dulu pengen bikin kombucha karena aku suka fermentasi kan. Ya. Maksudnya apapun fermentasinya meskipun Oke. beralkohol atau tidak gitu ya. Nah, terus udah nih dikasih SCOBY gitu. Udah aku bikin. Terus? Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Nah, itu jar ada di kamar saya. Nggak pernah saya ganti, nggak pernah ngapa-ngapain, udah kayak alien itu loh di situ. Sampai keluar janinnya itu kayak gitu. Itu borak ngerti aku. Bentuknya kok ngeri. Ya itu adalah bentuk inkonsistensi yang ingin saya rubah. Nah itu juga, akhirnya kalau dari ceritanya itu sih menarik ya, karena sebenarnya si resolusi ini kan dibikin, tapi kan kalau zaman sekarang memang pasti mostly akan di-share gitu ya, di Instagram, di segala macam gitu. Nah ada satu, aku lupa sih dokumenter apa yang aku tonton itu, dia tuh ngasih tahu kalau misalnya emang sesuatu yang kita rencanakan itu lebih enak untuk diomongkan gitu loh, Oh memang iya? daripada Pendem dulu. daripada dijalankan. Oh. Lebih enak untuk dibicarakan ketimbang dijalankan. Memang gitu. sih, karena ngomong itu memang lebih gampang daripada menjalankan itu. Tapi padahal kalau diomongin aja itu udah sekitar 30% berjalan kan. Enggak, 5%. Orang habis ini diomongin banyak bullshit. orang habis ini saya juga akan tetap tidur aja kerjaannya. Nonton drama, tidur, mainan. Kebetulan saya dapat mainan baru di HP gitu. Si penting gamenya. Tapi itu sih. Tapi kalau Mas Gini masih ini upload juga, share juga, sharing juga resolusinya di medsos. Oh enggak, kebetulan enggak. Dari dulu emang enggak? 2000 sempat sebelum pandemi aku nge-share. Kan dulu sempat ada tuh kayak semacam apa di story tuh. Template Kosong gitu gitu kan, loh. ya. Anda suka ngisi itu waktu itu. Waktu itu ya sebelum pandemi iya. Setelah pandemi kan kadang merubah pikiran orang ya. Benar. Oh ternyata kita nggak usah punya jangka panjang, nggak apa-apa sih kalau hidup di Indonesia gitu kan ya. Udah nggak apa-apa. Udahlah YOLO aja lah gitu ya. Iya loh. Tapi bener lah, bergulir aja juga nggak masalah loh, kayak Panji kan gitu. Iya. Ya kan. Yang penting besok kira-kira nyampe nggak ya 2024 akhir yang dikira-kira gitu, sama perlu digas apa enggak gitu-gitu, ngikutin suasana itu loh. Bener. Jadi kayak kalau zaman dulu mungkin waktu aku masih bekerja sama company gitu ya. Belanda dah. Yoi. Company gitu. Rasanya tuh mengkhawatirkan masa depan banget gitu loh, kayak oke gajiku segini padahal akhirnya dihabisin juga untuk sesuatu yang tidak penting gitu kan. Nah, iya. Tapi itu ini enggak sih emang Hey. mending alkohol, pil. Jangan lupa. Enggak, saya enggak pernah loh. Waduh. Tapi kalau kekhawatiran, nah ini juga buat sobat-sobat ya. Jadi ini sobat ya, misalnya kita ada kekhawatiran masa depan itu kemungkinan besar tuh karena kita kerja di kantor. Kenapa kayak gitu? Karena itu sebenarnya udah sistem kan. Sistem kantor itu kan udah jelas. Kita tinggal ngikutin sistemnya seperti apa, kita beradaptasi sama sistem kantornya segala macam. Nah, mindset, wah kira-kira gaji segini tuh cukup nggak ya buat Ya. sebulan-bulan? We Bisa nggak want buat masa more. depan? We gitu. want more itu loh. Ada semacam pikiran kenapa sih aku di sini-sini aja gitu. Kenapa aku nggak naik pangkat Nah, iya. atau kenapa aku nggak naik gaji? Iya. Atau mungkin aku harus kerja di tempat lain nih Nah. biar income-nya makin tambah. Iya. Sementara sekarang wow, tidak bekerja pun aku bisa hidup. Ya itu kan emang Oh, iya ya. gambaran dari sistem. Kalau kita kerja di kantor emang mau nggak mau pasti akan ke bawah gitu kan. Ya orang kita juga di kantor pasti ngelihatnya senior gitu ya di kantor yang udah Iya, kerja yang tuh pasti udah makin punya bener, anak, udah bener, punya bener, ini bener. segala macam gitu. Memang itu sih tapi yang diperjuangkan sama serikat buruh ya, kalau yang misalnya. Oh, tak kira mau 01, 02, Oh, enggak, 03 gitu. enggak. Saya kira Sorry, mau masuk ke situ kan. Sorry nanti aja kalau itu. Enggak. Tapi memang kan ada serikatnya tuh, hanya kayak gitu kan, terus pekerjanya gitu loh. Nah, Iya, itu iya, kan iya. mereka memperjuangkan. Enggak deg-degan itu. Dia deg-degan. Jangan Kan lupa. Anda juga seharusnya deg-degan ya. Oh, kalau saya kan enggak, saya udah kultural. Iya, Tidak iya, masalah iya. kalau saya. Oke. Betul, betul, betul. Tapi Jadi emang serikat buruhnya kenapa? Enggak, tadi yang memperjuangkan, terus tadi itu kan ada ketakutan itu, walaupun memang kalau dilakukan terus ya nggak masalah sebenarnya, mengurip-urip baik loh kayak gitu. tapi saya nggak bilang bahwa Anda harus nganggur gitu loh, meskipun Anda bisa hidup, cuman kan standar apa ya tadi kayak dulu kita bilang standar kesuksesan orang beda-beda gitu. Ya tetap aja harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, teman-teman, sobat anggur ya. Ya. Nggak bisa kita cuma terus wow I'm Tapi happy, kayak I'm full. maksudnya poinmu adalah effortnya nggak sih sebenarnya? Ya. Tenaga dan waktu yang dikeluarkan gitu loh. Ya sama ketakutan-ketakutan yang ada dulu tuh sekarang nggak ada, jadi mungkin nggak ada resolusi itu. Kayak
Kita uripku stagnan baik-baik saja ngono kae. Keributan rumah tangga ya terus selesaikan begitu saja kan. Tapi ngomongin soal serikat buruh. Ini Aku sudah mencari. Aku kan penasaran. Berapa banyak kawan-kawan kita, sobat-sobat kita di luar sana Oke, baiklah. yang masih survive? Kita hadirkan Panji Sihab ya di sini ya. Sebutkan saja. Jadi ternyata nih kalau dari indonesiabaik.id. Oke. Kayak Indonesia apa gitu ya, kayak kampanye Baik, sama Indonesia nih. Baik. Enggak tahu sih. Merah. Sepeda itu ya? Oh, enggak ada warnanya sih, enggak ada ungu, kebetulan ungu warnanya. Yogyakarta kalau ungu tuh. Pasya ungu. Tapi nyalip juga gak sih? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi datanya sih dari indonesiabaik.id itu jumlah pengangguran di Indonesia itu di tahun 2023 Agustus itu adalah 7,86 juta. Banyak ya. Monggo. Nah, ini Kita ternyata termasuk diantaranya berarti. Itu pengangguran apa buruh? pengangguran. Oh, bagus. Pengangguran. Teman Nah, kita terus banyak. Temen kita emang banyak ternyata. Subscriber kita harusnya segitu, Bro. Iya ya, bisa segitu ya. 10% aja gak ada. Terus. Terus di 2023 itu kan di 2022 ya. Nah, di 2023 Agustus itu ternyata berkurang jadi 560.000, berkurangnya maksudnya. Berkurang 560.000 alias 6,77%. Itu kenapa? Jadi sekitar ya tetap 7 jutaan ini. Tapi disebutin kenapanya enggak? Mereka dapat kerja apa terus ke luar negeri apa? Atau mungkin menciptakan lapangan kerja baru. Ya enggak, ini enggak dijelasin ya. Sebenarnya mungkin ini artikel tapi kayak malas baca enggak sih gitu. Oke, siap. Bang tuh enggak sih? Enggak. Spesifik sebagai pengangguran sih ya. Cuma ternyata yang lebih mengejutkan lagi nih, dari 2020 sampai 2023 itu nurun Angka terus. pengangguran ya? Angka pengangguran di Indonesia, negara kita Pandemi? tercinta ini turun. Bukannya brother. pandemi malah menaikkan ya? Enggak, ini ternyata nih dari 2020 tuh 9,8. Di 2021 9,1, di 2022 8,4 doang. Wih. Sekarang 7,86. Oh, 86, oke. sorry. Lumayan kan? Not bad lah. Berarti bagus lah Nah, bahwa bagus. banyak purna pengangguran yang bisa mendapatkan pekerjaannya atau mungkin memberikan lapangan kerja Itu baru. bagus deh. Kita ganti aja sobat Anggo jadi purna pengangguran. Loh, purna pengangguran kan malah mendukung yang kerja. Ya Purna- purna harus iya dong, kita harus dukung iya, yang nah kan kedepannya kita akan menjadi itu kan Iya, Indonesia emas Kita kan calon- di 2045, brother. calon nomor 4 kan di tahun 2045 besok. Indonesia Saya emas. masih hidup loh. Masih lah. 2045. 2045 kan kita masih umur 50-an. Oh ya? Lah iya kan? Masa sih? 2045 kan? Ini 20 tahun lagi, Mas. Cuman Oh, 20 tahun iya. lagi, Ya, tenang. kalau saya pengennya Aku umur masih 40, panjang. bro. Saya Iya. umurnya pengennya panjang. Kalau Anda pengen berhenti di 30 enggak apa-apa. Loh, kalian enggak mengalami ini? Apa? Klub 27. Udah lewat Udah aku, lewat udah lewat. saya. Maaf. Saya enggak daftar kebetulan. Saya enggak terima. Enggak daftar. Gitu. Ada lagi datanya, Pak? Ada ini. Oke. Jadi kalau tadi kan di Indonesia ya. Cuma memang belum spesifik. Kalau di Jogja kita belum tahu nih. Besok kita tanya. Soalnya di Jogja kan lagi sibuk gitu ya. Snack-snack kan. Jadi kita nggak enak lah kalau mau nanya Apa gitu ular? loh. Snack. Bukan. Waduh. Bukan. Ya ini kan di dunia nih ternyata. Aku kira Indonesia ini bakalan Nomor masuk satu. 10 besar. Ternyata nggak masuk 10 besar. Oh enggak. Kita tidak masuk 10 besar. Negara yang jumlah pengangguran. Tingkat penganggurannya Kenapa itu kita kayak tertinggi di sedih ya? dunia. Gimana kita? Jadi seharusnya kita punya pendengar paling banyak itu di negara Afrika Selatan. Sobat-sobat kita yang ada di Afrika Selatan. Aduh. Madagaskar ya. Hai Ini ngomong. sobat El Puntinalo. Mereka katanya pakai Iya tuh. Mereka di Afrika Selatan orang. katanya mereka pakai bahasanya tuh ini loh Prancis juga pakai oui français. Tapi nih ya teman-teman, sobatku ya. Ada nih saya punya sobat. Waktu ini live siaran di radio ngomongin negara Nigeria. Negara Nigeria nih, negaranya pemain-pemain bola juga kan banyak nih ya. Ada yang dia nanya, temanku tuh nanya gini, Apa? Nigeria itu negara yang nggak ada di benua Asia ya? Tahu nggak siapa orangnya? Siapa sih? Lu kita live. Ini gimana sih? Nigeria ada di benua Asia. Asia Barat. Gak kayak gimana ceritanya Iya gitu loh. kali. Apa? Iya enggak? Serah lu. Asia Timur kan, Nigeria kan Asia Barat. Asia Timur. Dia rasnya Kaukasian. Apa meneh?
Nigeria. Kacau banget ya dia. Ya itulah sobat anggur ya resolusi kita. Bentar ya, ada dong. Indonesia tuh ternyata berada di peringkat ke-11. Oh, Di peringkat ke-11. Jadi Wow. ini pakai persen-persenan sini. Ini di 27 September 2023, trending economic datanya. Di Afrika Selatan tuh ada 32,6%. 3 besar aja ya. Nah, nomor 2 itu Spanyol ternyata 11,6%. Nah, terus yang nomor 3 tuh Turki 9,4. Habis itu ada India, Brazil, Italia, Prancis, Argentina, Jerman. Wah, ini negara bal-balan kabeh, Bro. Goblok. Bal-balan terus. Sing urip Kerja orang. Spanyol nomor 1 ya. Iyo Messi urip ning ngene. Argentina. Toni Kroos ya ya mungkin itulah kenapa bal-balan kita masih ya gitu kan. Karena pengangguran kita nggak banyak. Kemarin lolos Piala Asia. Lumayan, lumayan. 16 besar, Bro. Kita doakan aja Nah, ya. Indonesia itu ada di peringkat ke-11 dengan 5,45% aja. Luar biasa, alhamdulillah Terima kasih, teman-teman teman-teman Purna sobat-sobat nganggur, hebat, kamu hebat. Tolong bekerjakan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sarangi.